Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di Pantai Senggol. Ingin bercerita tentang mistis, yang mana Anca ini sering berjalan jauh melewati jalanan yang sepi, kadang sampai tengah malam. Nah, saya ingin bertanya sama Anca, selama Anca ini menjual balon, apakah pernah ketemu dengan hal-hal yang mistis? Yang gaib begitu maksudnya? Yang gaib, ya, yang gaib. Pernah. Ya. Itu di daerah Polandro. Ya. Polandro. Ketika itu saya kan naik sepeda. Baru ya. Ya, daerah Bardu begitu. Saya kebetulan dari naik sepeda dari yang namanya Warange. Ya. Saya begitu pulang dari Polandro. Ya. Saya kebetulan itu sudah tengah malam, perkiraan saya masih jam 10. Ya. Tapi ternyata sudah jam 1 malam. Ya. Saya melewati perkuburan. Ya. Kira-kira namanya daerah Pateko ya. Ya, Patekong. Kalau tidak salah namanya. Di situ saya melihat hal-hal gaib seperti di kayak begini, yang begini nih. Kemana? Ini tanggul. Ya, di tanggul itu ada kayak lilin, Ya. baru kuburan. Itu kayak rumah berbaris-baris, rumah bagus, kayak rumah mewah begitu. Ya. Jadi saya melewati itu karena ada pohon besar tinggi kayak lebat itu pohon. Saya tidak tahu apa lagi namanya, pohon apa namanya lagi itu. Tapi saya lewat naik sepeda, ranting pohon itu jatuh hampir mengenai saya. Tiba-tiba di depan itu ada perempuan berbaju merah. Perempuan berbaju merah ada di depan, lagi melihat ke saya. Dia menghadap ke saya lagi. Ada kira-kira ada dua tiga perempuan. Saya lewat perkuburan di situ, tiba gelap, tidak ada lampu penerangan. Karena lama baru ada mobil trek. Itu lama baru datang, baru ada. Jadi saya karena sepi gelap itu, tiba-tiba ada bayangan putih. Ya, di belakangnya itu bolong. Perkiraan saya itu sundel bolong. Situ ada rumah penduduk atau tidak ada? Tidak ada, perkuburan semua ada. 5 kilo itu kayaknya, itu gelap semua jalan. Ya. Baru kalau dilihat rumah itu yang kayak saya itu kayak berputar-putar di daerah situ saja. Karena rumah itu bagus-bagus, kelihatan bagus-bagus. Saya tidak tahu kalau itu perkuburan, karena pada malamnya saya melihat itu rumah itu kayak rumah istana. Semua kayak yang dilihat itu kayak rumah, kayak istana besar sekali ya, rumah besar, rumah batu tapi besar. Ada banyak rumah, kayak elit semua, rumah bagus semua. Tidak ada orangnya dalam. Ada orang, tapi mungkin orang gaib, mungkin gaib. jin yang menyerupai manusia begitu. Seperti perkampungan jin begitu. Iya, kayak korin manusia, tapi mungkin korin manusia itu korinnya yang menyerupai wajahnya. Ya. Karena saya melihat di situ ada banyak sekali
mungkin sekelebat manusia, mungkin itu adalah jin yang menyerupai semua manusia Ya. yang ada di situ. Terus? Jadi ketika saya melihat itu, saya berjalan lagi naik sepeda, kebetulan menjual balon. Karena saya menjual balon, saya tawari balon. Diam saja. Saya tawari beli balon, diam saja. 5 Siapa kali diam? saya Siapa yang diam? ini mungkin kuntilanak karena tidak bicara, cuma mengganggu saja begini. Dia bilang beli balon, tidak bicara. Tapi pakaian merah, baju merah pakaiannya. Baru perempuan. Kemudian Apakah kakinya sampai di tanah atau tidak? yang saya melihat kaki tidak sampai ke tanah. Ke tanah. Tidak sampai, kaki tidak rapat di tanah. Kakinya tidak rapat. Kemudian perempuan ini apa namanya ini, kayak kan mungkin itu semacam korin manusia. Ya, jin yang menyerupai manusia. Kaki tidak sampai ke tanah, bahkan setawari balon pun, beli balon dia tidak bicara. Ya. Dia putar balik badan ke belakang itu bolong. Apanya bolong? Di belakangnya. Oh, di punggungnya. Punggung itu seperti ada ulat begitu. Bolong. Ya, Berarti itu sundal bolong bukan? mungkin kemungkinan sundal Apakah bolong. kuntilanak atau sundal bolong? Kemungkinan bisa jadi kuntilanak, bisa jadi sundal bolong. Ya. Baru Saya lewat terus ke sana tapi tidak mengganggu, dia tidak ganggu saya karena saya beri salam. Tapi saya merinding lewat sana, itu merinding. Lalu saya lewat di sana merinding. ya. Sangat merinding saya lewat sana. Tapi Anca tidak diganggu sama Makhluk halus. halus itu. Tidak diganggu. Tidak di Kemungkinan dia itu memang makhluk halus, tapi tidak mengganggu begitu karena saya sudah sempat memberi salam. Tapi itu orang tidak bicara-bicara. Cuma diam Nah, saja. iya, diam. Saya Diam. tanya berkali-kali, tidak bicara, tidak nyaut. Berarti tempat itu angker ya. Tapi Anca tidak tahu kalau tempat itu Menurut orang yang saya dengar yang pernah ke sana, katanya ada perempuan yang bunuh diri di daerah situ. Ada perempuan yang bunuh diri, kemudian jasadnya, kemudian mungkin rohnya yang bergentayangan. Jasadnya yang terkubur tapi rohnya yang bergentayangan, kemungkinan begitu. Ya, kemungkinan apa namanya ini, bergentayangan, dia punya rohnya kemana-mana. Dia merubah dirinya cantik seperti manusia biasa, mengelabui orang, sebagian orang menurut saya, karena kemungkinan karena ada juga saya mendengar bahwa pernah terjadi ada pengojek yang dia ikuti di belakangnya. Begitu dia ojek, dia naik ojek ini, ojek orang ini yang memboncengnya. Kemudian orang ini begitu menoleh ke belakang karena dia sempat naik motornya dan dia diojek. ya. Sudah berapa kilo jauh, tiba-tiba menghilang di atas motornya, sehingga mungkin orang ini kaget sehingga jatuh pingsan.
dan ketiduran di tempat kuburan tersebut. Nah, dan sewaktu pagi hari orang ini baru tersadar bahwa dia berada di atas kuburan. Iya, iya. Kira-kira demikian. Oh, jadi begitu ceritanya pengalaman Anca Iya. selama berjualan balon. Jadi itu hal mistis yang didapat. Kalau mengenai hal mistis atau hal gaib yang saya alami ini, bahwa dulu memang pernah ada. Ya. Pernah ada, saya pernah diganggu semacam kuntilanak juga di rumah, pernah juga di kamar saya pernah juga ada. Saya pernah diganggu dulu, tapi Itu sudah diceritakan dulu. dia berwajah manusia, tapi mungkin korin. Saya pernah mengungkapkan itu Waktu di channel di konten yang lalu-lalu. pernah ada. Setahun yang lalu, kira-kira setahun yang lalu saya pernah Saya dengar itu ada. saya cerita tentang konten ini. Ya. Jadi ini ceritanya yang di Baru ini. Ceritanya ini yang di Baru, yang kejadian di Baru. Pernah juga di Bojo, karena kebetulan di Bojo itu ada perkuburan. Ya. Sebelah kiri kalau kita mau ke Baru, Itu sebelah kanan kalau dari Baru ke Parepare. Ya, itu saya dulu yang itu yang di Baru itu. Besok lagi yang lain tuh. Iya, kira-kira Bojo sampai Baru juga, di Baru sampai Bojo juga ada perkuburan. Dia panggil-panggil, bilang mas. Saya tidak menoleh, saya terus jalan terus. Bawa balon katanya, beli balon, orangnya tidak ada. Teriak-teriak balon, perempuan. Suara perempuan. Nah, pernah juga saya di Balikajangi juga pernah begitu. Balikajangi itu daerah Pinrang. Iya, pernah juga di Pinrang itu gelap, wah panjang itu jalanan. Ada perkuburan di sana, perkuburan di daerah Pinrang. Nah, di Balikajangi namanya. Itu kalau malam di situ karena gelap, tidak ada lampu penerangan. Itu kira-kira terjadi 3 tahun yang lalu. Masih tahun 2020, awal-awal corona. Saya menjual balon. Saya lewat Majaka karena saya pergi menjual balon di daerah Supa sampai Majaka, sampai saya pulang lewat Balikajangi tengah malam. Ada suara karena sudah mungkin jam 10, jam 11. Suara dari atas kuburan, kayaknya kuburan di sana itu ada. Nah, ada kuburan di sana. Jadi saya terus melintas. Tidak henti-hentinya suara perempuan berteriak memanggil, mas, balon. Tapi untung saya tidak perhatikan, saya terus saja lewat. Saya baca Al-Fatihah, saya baca An-Nas, Qul Huwallahu, saya baca terus itu. Saya baca ayat kursi juga. Jadi nggak diganggu. Akhirnya saya ketemu penerangan, ya perasaan itu enak. Ya sempat kayak terganggu karena suara-suara bergemuruh begitu. Bergemuruh nih. Kayak pernah terjadi kecelakaan di daerah sana Balikajangi. Kayak ada suara kayak bergemuruh. Jadi ya demikian kisah saya yang saya ungkap dari Baru, dan kisah-kisah saya yang lalu-lalu yang pernah saya alami di awal-awal corona juga pernah. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itulah kisah Anca Sangka yang dalam perjalanan selama menjual balon, dia mendapatkan hal-hal gaib di perjalanan karena dia menjual sampai larut malam. Jadi itulah kisahnya Anca Sangka, dan mudah-mudahan
kita semua tidak mendapat Jadi hikmah, jadi pelajaran. Ya, setiap ini melewati tempat-tempat gelap atau jembatan harusnya yang angker, tempat-tempat yang sepi dan angker. Mengucapkan bismillah, Ya. assalamualaikum, atau membunyikan klakson supaya tidak diganggu. Ya, itulah kisahnya Anca Sangka. Oke, sekian Dari saya. Muklis Pare bersama Anca Sangka. Iya, betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.